Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri, demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun, itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah, asal belum yughorhir, belum keler-kelerek, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah, mesti apa? Sohat hadi syahadah. Padahal kafir orang adus ijek junub, itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini. Kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka, kemudian enggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah ya. Ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Itu wal asr, demi waktu. Tapi Islam itu menghormati waktu. Momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam, tadi kata Gus Zofur gak boleh dipisahkan ya. Ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa biqaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mengko den lebokno sapa kaum al jannata ing swarga. Wa bisaati lan iman anane kiamat wa asbahin hadza mimma yu'minu bi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yajhadu bi ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman saking wong hadzara kang medekno na ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman saking wong hadzara kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman saking wong hadzara kang medekno na ing kita hum sangka man sing dolalah wau sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana lan medekno na ing kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lahum maring sahabat bi ihsanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah siamu laisa siamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa? Menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Mau apa saja menjadi kafir. Dan pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir.
Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku yo ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi apa logikanya kan, Allah saja misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh apa, tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min, bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup 5 itu tapi ora usah moron rokok, ora pesene ora usah moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam loh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna
Benar. Makanya masyhur itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawab Nabi bi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya ngoten sampai wah oke. Dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini menurut Bapak Ibu Saudara. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman sangking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulamaul muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, macam terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi kama tabara kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satemene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un gundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamali wong ya'lamu pirsa sapa ta'ala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa ta'ala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kelan ilmu sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khaira dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu dadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah Allah turidu am khairahu. Apakah kue melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu pirsa sapa